Perkenalkan, nama saya Eti Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saat ini domisili saya di Magetan. Saya bergabung di Cun Motor dari bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang ini. Menyangka, karena memang setiap harinya saya selalu mencari database yang banyak, bisa melalui data RO, referensi, dan bekerja sama dengan PT-PT lain atau koperasi. Memang saya bekerja sesuai dengan apa yang saya senangi, sehingga saya bekerja itu dengan senang, jadi bisa bekerja dengan maksimal dan sepenuh hati. Sesuai dengan visinya Cun yang satu hati bekerja dengan cara sikap hati dan respon yang benar. Jadi itu yang saya terapkan untuk bisa mempertahankan best employee. Saya setiap hari mengelola database dengan cara BC dan follow up kepada konsumen atau data RO. Kemudian saya juga pasang iklan di web berbayar di 2 wilayah Magetan dan Ngawi. Dengan strategi menggunakan web ini, saya ada tambahan poin untuk setiap bulannya. Kemudian saya juga menerapkan prinsip customer nomor 1. Jadi kalau istilahnya pembeli adalah raja, begitu ya. Jadi bagaimanapun kondisi dan mood ketika bekerja, kalau ada konsumen ya kita harus menyesuaikan jangan sampai terbawa oleh mood yang kurang baik. Dengan kondisi saat ini, jadi saya menjaring konsumen sebanyak mungkin untuk melakukan pembelian motor walaupun unitnya inden. Bermanfaat untuk kita selanjutnya. Jadi nanti kalau kondisi sudah normal, unit sudah ready, kita tinggal panen. Istilahnya kita saat ini tuh harus menebar benih yang banyak-banyak. Kemudian kita juga harus pintar-pintar menjelaskan kepada konsumen bagaimana kondisi kita saat ini yang di lapangan, baik yang di dalam atau yang di luar. Kondisi saat ini itu terjadinya itu seluruh dealer, bahkan se-NTT sama, bukan sekarisidenan aja. Jadi agar konsumen tersebut itu tidak berpaling ke dealer lain. Yang penting kita harus meyakinkan konsumen kalau indenya harus masuk ke dealer Cun Motor Madiun. Sering. Jadi kita menjelaskan ke customer sedetail mungkin kalau unitnya itu memang inden. Nah, kalau data sudah inden, terus konsumen itu sudah menunggu lama waktunya, misal sebulan 2 bulan, kalau mau dibatalin biasanya itu kita kasih arahan, Bapak, Ibu, mohon maaf, apakah ini jadi dibatalin atau tidak? Soalnya kenapa? Jenengan nunggunya sudah terlalu lama, semisal semacam kayak eman-eman gitu loh mas, soalnya kan sudah lama penantiannya. Jadi panjenengan tunggu aja, siapa tahu bulan ini atau bulan depan nanti ada unit turun, seperti itu. Terus kita juga menjelaskan, misalkan nanti bapak ibunya itu batal, terus mau inden lagi di tempat lain, itu sama aja nanti hitungannya mulainya dari 0 lagi, kembali ke awal lagi untuk nomor nik indennya. Jadi nggak bisa dilanjutkan sebelum yang kita di Cun Motor tadi. Terus tambahannya sama dijelasin mas ke customer, mungkin ada customer yang awam atau yang tidak. Nah seperti itu, Bapak, Ibu nanti misalkan beli second, itu nggak ada jaminannya, garansi, asuransi seperti kayak kalau kredit itu kan kayak asuransi kecelakaan, kehilangan. Terus kalau cash itu nanti nggak ada kayak garansi injeksi, kerangkaan, kelistrikan seperti itu. Klaim-klaiman mesin juga nggak ada. Terus yang kedua nanti nama STNK itu sudah punyanya orang lain, bukan kita sendiri. Otomatis kan nanti kan juga kita beli nama butuh biaya lagi 700 sampai 1 juta seperti itu. Terus misalkan nanti motornya itu sudah tidak ori, contoh untuk warnanya kan disepet ya kayak disalonkan itu nanti biasanya pudar selama 6 sampai 1 tahun. Misalkan kita pakai nanti sudah mulai pudar seperti itu. Pokoknya kalau di showroom bekas itu ya bejo-bejan, kadang ada motor yang baik, kadang ada yang nggak baik seperti itu. Soalnya kenapa motor bekas saat ini harganya lagi naik daun. Soalnya showroom-showroom bekas itu berkesempatan jualan mahal karena motor barunya tidak ada stok seperti itu. Kemarin aja saya tanya sama showroom bekas yang ada di Karas, itu untuk Scoopy yang tahun 2021 Prestige warna putih yang velgnya gold itu dibanderol harga 22,5 net. Sedangkan kalau harga yang 22,5 itu sudah dapat motor baru dengan perakitan 2022 sama nama SNK-nya sudah kita sendiri, seperti itu. Untuk perusahaan, saya berharap program Best Employee ini terus ada ya,
karena dengan adanya program bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Untuk rekan-rekan sales dan penjualan, saya berharap kalian tetap bertahan walaupun kondisi saat ini memang berat. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa melaluinya, yakin akan ada pelangi setelah badai. Beri tepuk tangan untuk Saudari Etik Wulandari. Selanjutnya akan ada pengumuman mengenai Best Employee Kuartal 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Santoso selaku Deputy Chief Executive Officer. Selamat pagi keluarga besar Jun Motor, dimanapun Anda berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Senang sekali ya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua dimanapun Anda berada, di cabang manapun. Kali ini sesuai dengan SK yang sudah disosialisasikan mengenai program Best Employee, bulan ini akan kami umumkan juaranya mengenai pemenang Best Employee Q2 atau kuartal 2, yaitu dinilai melalui PAS tertinggi dan penjualan tertinggi yang diakumulasikan selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, dan Juni. Best Employee ini terdiri dari 9 kategori, mulai dari operasional H1, H23, sampai karyawan pusat. Kira-kira siapa aja ya yang bisa menjadi Best Employee kuartal 2 kali ini? Apakah mungkin juara yang bertahan di Q1 yang lalu masih dapat mempertahankan? Atau mungkin ada nggak sih yang bisa merebut menjadi pemenang di Q2 kali ini? Oke, langsung aja ya. Saya awali dengan menyebutkan kategori karyawan pusat diraih oleh siapa coba? Kustiani dengan jabatan staf pajak. Kemudian kategori SPV H23 diraih oleh Yudiar Chandra dengan jabatan sebagai Service Advisor dari cabang H23 Madiun. Kemudian kategori mekanik diraih oleh Sofyan Haryansah dari cabang H23 Ponorogo. Kategori bagian umum H23 diraih oleh Mustafid dari cabang H23 Madiun. Kemudian kategori staf H23 diraih oleh Endah Wahyu Setianingrum dengan jabatan kasir H23 dari cabang H23 Ayani. Kemudian kategori staf H1 diraih oleh Ika Afrianti dengan jabatan admin penjualan dari cabang H1 Ponorogo. Kategori koordinator sales diraih oleh Wardi Santoso dari cabang H1 Ponorogo. Untuk kategori sales counter diraih oleh Etik Wulandari dari cabang H1 Madiun, dan kategori sales force diraih oleh Arif Nur Alim dari cabang H1 Madiun. Beri tepuk tangan dulu dong untuk pemenang Best Employee Q2. Ternyata ya, ada yang berhasil juga ya yang mempertahankan tahtanya di Q1 kemarin, di Best Employee dari Q1 kemarin. Tapi ada juga yang tergeser oleh teman yang lainnya. Artinya apa sih? Coba artinya apa? Ini artinya ada kompetisi yang positif dari teman-teman Jun Motor untuk saling berlomba menjadi yang terbaik. Pesan saya, tetaplah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau diaplikasikan dalam dunia kerja di Jun Motor, artinya berlomba menjadi yang terbaik di bidangnya, di pekerjaannya. Dan dengan adanya Best Employee ini tentunya akan membentuk jiwa spirit of champion dalam diri kita sebagai salah satu modal utama untuk mewujudkan cita-cita tujuan besar kita, yaitu menjadi Jun Motor nomor 1. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sebelum briefing pagi ini diakhiri, akan kami sampaikan kegiatan kita di minggu ini. Yang pertama, pada tanggal 26 dan 27 Juli tahun 2022 akan diadakan training KPB, klaim, dan budgeting
dengan peserta karyawan bagian front desk, kasir H23, dan counterpart. Dan pada tanggal 28 Juli tahun 2022 akan diadakan onboarding class bagi seluruh karyawan baru Chun Montor. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!